sini kami dari kelompok 6 ingin mempertunjukkan hasil video kami dengan tema Trikon dengan judul Menapak Jejak Taman Siswa, yang beranggotakan saya sendiri Mas Juldan dengan NIM 111, saya Yusuf Mahmud dengan NIM akhir 109, saya Ayah Buta Adriani dengan NIM akhir 118, saya Meriana Putrasari dengan NIM akhir 132, saya Jeffy Setiawati dengan NIM akhir 133. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Indonesia, yaitu Trikon. Izin bertanya Bu, Trikon itu tentang apa ya? Pertanyaan bagus Dinda. Di sini Trikon itu inti dari cara kita belajar, cara kita berinteraksi dengan budaya, dan cara kita melihat masa depan. Nah, Trikon ini punya 3 aspek yang penting, yaitu meliputi kontinu, konvergensi, dan konsentris. Nah, nanti kalian akan membuat mini drama dengan meliputi materi ini tadi ya. izin bertanya Bu, untuk deadline tugasnya itu sampai kapan ya? Dan durasinya berapa menit ya Bu? Ngumpulinnya minggu depan, durasinya 5-10 menit, bisa kan? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Baik, jadi segitu dulu ya kita belajarnya, kita lanjut minggu depan. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Kita belajar bukan hanya untuk pintar menggunakan buku, tapi untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Betul sekali Galan. Kita harus memelihara kontinu. Apa itu kontinu? Kontinu itu mengembangkan nilai-nilai luhur, adat istiadat dari generasi ke generasi. Ibaratkan pohon yang harus kuat akarnya. Oh iya Bapak, gimana kalau zaman itu berubah? Karena ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari luar itu terus berdatangan. Nah, apa kita harus nolak semuanya? Nah, disitulah kita harus konsentris. Kita mulai dari ke budaya lokal kita sendiri, dari kearifan lokal kita sendiri, barulah kita mengenal budaya lain. Ibaratkan lingkaran, kita di pusatnya, lalu meluas ke sisi lain. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar meniru, tapi kita memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita bisa konvergensi antara yang lama dan yang baru untuk membentuk masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Kita tidak boleh melupakan sejarah dan tradisi, tapi juga tidak boleh menutup diri dari perubahan. Tepat sekali, itu adalah esensi dari pendidikan yang memerdekakan. Aku baru sadar kalau konsep belajar kita sekarang itu sama dengan Trikon. Soalnya dulu aku pikir konsep yang ini adalah konsep lama yang relevan untuk Ki Hajar doang. Nah itu dia Rafli, aku juga pertamanya skeptis dulu. Terus setelah memperagakan ini aku jadi paham. Nah di sekolah kita kan juga ada pelajaran sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, terus kesenian tradisional. Nah itu termasuk kontinuitas, jadi kita harus menjaga jati diri. Nah betul. Lalu kita saat mempelajari sejarah dunia atau ilmu pengetahuan yang modern, lalu kita mempelajarinya itu dengan sudut pandang keindonesiaan kita, itu adalah namanya konsentris.
Jadi kita tidak langsung menerima informasi secara mentah-mentah, namun kita saring terlebih dahulu. Dan puncaknya saat kita bisa menggabungkan teknologi modern untuk melestarikan budaya tradisional. Misalnya saat kita bikin vlog tentang tarian menggunakan drone atau bikin lagu pop yang liriknya mengandung filosofi Jawa. Atau saat kita berkolaborasi dengan sekolah di luar negeri, kita bisa bangga menggunakan baju batik dan angklung. Nah, itu kan termasuk contoh melestarikan budaya kita tanpa kehilangan jati diri. Kita bisa berkolaborasi dengan global tanpa kehilangan jati diri kita. Nah, Trikon kan bukan hanya di buku sejarah saja, tapi bisa juga di praktik kehidupan sehari-hari. Aku setuju karena aku pikir mempertahankan jati diri itu berarti konservatif. Ternyata bukan. Dengan adanya Trikon, kita bisa menjaga jati diri bangsa kita menjadi lebih kuat lagi dan bisa mengenalkan kepada dunia. Berarti kontinuitas itu adalah menjaga identitas bangsa, kemudian konsentris adalah menjaga atau menguatkan akar budaya kita agar kita tidak mudah goyah. Kemudian yang terakhir adalah konvergensi, yaitu membuka jalan untuk kemajuan. Jadi seperti menciptakan hal-hal yang relevan dengan masa depan, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai luhur budaya kita. Aku jadi lebih semangat belajar sejarah sekarang, karena dulu mikirnya sejarah itu cuma kumpulan nama sama tanggal doang. Nggak taunya di dalamnya banyak filosofi besar.